Halo, ketemu lagi dengan channel saya Abi Nursa Official. Ya, hari ini ada acara public speaking buat remaja masjid yang sekarang lagi dipimpin sama Mas Nugroho. Dia seperti motivator buat anak-anak remaja biar mereka bisa berpikir positif untuk kedepannya. Ikuti terus acara hari ini. Itu prinsip saya, prinsip Pak Nugroho dulu kayak gitu. Terus akhirnya jalan-jalan sudah, yes, kemarin dapat kayak gini ya sudah, ya dari siapa ya, dari Allah. Karena apa? Wis gak usah ditekon ya, ngono lah kayak gitu. Yang terakhir berikutnya apa? Salat tahajud. Nah, saya bilang ke murid saya begini, Rek, yang ketiga itu keberapa itu? Keempat. Yang keempat itu salat tahajud, Rek. Salat tahajud. Tahajud itu tol ekspres, Rek. Tol ekspres tanpa hambatan. Sama lek pengen dicintai Allah, ya. Lek pengen dicintai Allah, tahajud to. Qiyamul lail. Kudu turu dhisik, mari ngisaan turu. Mari ngono tangi lak abot ta. Iku lek gak sama lek gak memang pengen betul-betul taat sama Allah, abot iku tenan. Paling iso pisan marono geledak mana ya turu. Tapi kalau sudah cinta sama Allah, kita cinta dan Allah cinta sama kita itu insya Allah dibangunkan sama Allah. Saman kalau nggak percaya, saman bisa lakukan tahajud itu 40 hari. Terus saman marono coba saman niatin ninggal tahajud itu. Kalau sama Gusti Allah, kalau saman 2 bulan berturut-turut digugah terus masih saman ku suloyo. Cirinya 1, 40 hari berturut-turut. Mari ngono sampean niati pengen males ngono. Engko lak bendino sampean digugah. Di mana sampean paling rutin, misalnya paling rutin setengah 3, sampean setengah 3 itu dibangunkan sama Allah. Moro-moro ketap-ketip lho. Kok melek aku rek. Ketap-ketip itu langsung biar ini enggak ngantuk. Itu sebenarnya Allah ya pengen sampean niku ndang wudu, ambil wudu salat, itu tahajud. Kalau bisa mencapai 40 hari. Soalnya 40 hari itu katanya itu takaran riyadhah. Yang berikutnya sholat jamaah bagi yang laki-laki. Wis jelas ini ya, sholat jamaah. Karena kemarin itu saya ngerti ilmunya. Karena ada sedikit konflik ini. Waktu itu saya begini, awalnya sholat, kemudian ketika nggak cocok, kemudian saya aku tak sholat di rumah lah. Karena waktu itu ketakmiran masjid kita yang selatan belum terbentuk. Akhirnya saya sholat di rumah. Karena sudah tahu ilmunya bahwa sing apik kuwi sing afdol kuwi sholat berjamaah. Stres aku. Ya. Waduh. Kok sholat kok dhewe rek. Itu dalam batin saya. Itu sampai kurang lebih hampir setahun. Ini kan sudah lama ya, kita berdamai ini sudah lama. Stres saya. Sampai ngisi materi, diundang teman untuk ngisi materi gitu, saya nggak bisa fokus ngomong ini kayak ngelantur ya, loh kok ngene, performa saya turun. Kenapa? Karena kebutuhan batin yang paling pokok tidak tercukupi. Kebutuhan batin itu apa? Ya sholat, puasa, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual. Piknik itu termasuk lah. Ketika pandemi kan nggak bisa piknik lah, hobi saya piknik ya. Hobi saya itu jalan-jalan, tanyakan Mbak Anum itu. Saya itu paling nggak kuat kalau saya dalam 1 minggu itu saya nggak jalan-jalan. Otak saya harus melihat sesuatu yang baru. Ya, otak saya harus melihat sesuatu yang baru. Saya senang kalau melihat sesuatu yang baru. Saya bilang gini, deh, aku itu tipe aku itu memang tipe gampang penat. Iya. Saya harus melihat sesuatu yang baru. Makanya istri kalau saya penat langsung bingung dia. Wah, ayo mas, pengen jalan-jalan nanti gitu. Soalnya kalau saya penat saya nggak bisa nyambut gawe. Otomatis kan
membuat materi ketul lah Bu ya. Membuat materi bagaimana nanti ketika menjadi pemateri, waduh. Ya, akhirnya sudah memutuskan saya sholat ke sana waktu itu. Sholat ke Masjid Al Furqan itu. Pernah subuh di sana saya mulai. Kok ada temen deh, apa sih blondo ya? Ya, akhirnya loh, itu kontra batin kan ya. Kontra batin, akhirnya saya memutuskan wes aku tak sholat di sini baik. Akhirnya saya istiqomah sholat di musola sini kalau subuh. Nah itu senang saya. Senang, semangat saya tumbuh lagi. Saya siap berbagi lagi. Saya sempat berhenti tidak berbagi sampai ada berapa bulan mah? 4 bulanan. Ada tawaran, saya berdoa ya Allah, muka-muka nggak ada yang nawari aku ngisi materi sampai dungu di batinku. Ya Allah ini muka nggak ada yang undang saya rek. Ya siraku carut marut ya ini. Pikiran karo batinku gak nyambung iki ya Allah ya. Muka-muka nggak enak sih ngundang aku wis. Alhamdulillah ya, selalu tertolak ketika ada proyek. Ya karena emang nggak siap. Ya itu pentingnya jamaah. Jamaah itu nanti zaman belajar lagi di ilmu pengembangan diri itu ada frekuensi energi yang luar biasa di saat sampean berjamaah. Amin. Itu sama-sama mendoakan. Siapa yang berapa di situ ditambah malaikat yang datang ke situ lah, sama dapat energinya semuanya itu. Lep itu masuk ke sampean. Sama jadi akhirnya tenang hati sampean toh. Lek sama apa salat dewe sulit tenangnya. Kenapa? Sama cuma dapat satu. Iya lek bener salatnya ya. Ya lek bener salatnya. Lho Pak, berarti niki kita salat lek pun ngerti ngenten iki anu, pamrih, golek energi yo gak apa-apa daripada kon gak ngerti ya. Lebih baik lah aku sih ngerti gitu. Tapi nanti pada lambat laun ketika itu sudah dijalani wis nggak butuh mana itu apa itu gitu ya. Ya. Yang berikutnya terakhir yang keenam menjaga wudu. Nah ini sampaikan ini saman siapa sing pengen cerdas katakan saya. Yang pengen cerdas katakan saya. Nah, pengen semua ya. Nah, sing sering-sering baca Al-Quran yang pertama, yang kedua menjaga wudu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Mbak yang di pojok, pengen cerdas menjaga wudu. Kira-kira kenapa? Misalnya mikir, ojo mikir jeru-jeru ta ya. Ini sampean kok kene lek murmur ngene-ngene mlakune ya, gara-gara wah iki gara-gara Pak Nugroho ditekoni sing aneh-aneh iki ya. Jawabannya apa kira-kira Mbak? Lek pengen cerdas wudu salah satunya menjaga wudu. Biar seger Pak. Oh biar seger ya, suruh lupa ya. Kira-kira kenapa Mas? Lek pengen cerdas, sing sering wudu, menjaga wudu. Kenapa kira-kira? Just jawaban sak seneng wae lah ya, gak usah mikir jero-jero kok kemikir sampean. Apalagi? Mudah menerima ilmu maksudnya. Iya. Ya, kenapa harus menjaga wudu ya? Kurang lebih itulah boleh. Kita menjaga kesucian kan ya. Kalau suci, setan kira-kira piye? Meri tak gak kira-kira setannya? Waduh, kalau niki mboten nate ngertos setan kira-kira meri napa mboten. Nah, setan tuh meri. Waduh, iki wis wudu ya. Ya. Gara pertanyaan wudu niki ya apa iki wudune ya? Nah, wudu itu bisa menjauhkan kita dari setan. Cirinya adalah kita jauh dari maksiat. Lek sampean pengen pinter, jauh-jauhlah dari maksiat. Saya nggak percaya, silahkan uji coba. Pak Guru menyuruh kita untuk bermaksiat. Astagfirullahaladzim ya. Itu tapi saya pernah melakukan itu. Gak apa ya. Ya, cara siapa sing nate ngrungokne pengajian Cak Nun. Ya Cak Nun itu rada ndelok titik ya. Saya suka. Saya satu inilah. Kalau umpama aliran ya saya suka sealiran sama Cak Nun gitu. Sepaham. Nah, sepaham. Podo ndableke lek mikir gitu. Ya cuman bedanya kono gondrong kene gak gondrong ngono tok. Ya sama, mikirnya sama. Saya gini, lek aku ngene iki cepet ya ditegur ambek Gusti Allah ya. Ngono tak rada ngene titik ae ya. Lek pengen cepet ditegur Allah sing ndablek pisan, aja sing nanggung sampean.
Lo nggak percaya zaman coba. Nanti lah cepat zaman ditegur sama Allah. Karena Allah itu nggak suka kita itu meleto. Kita itu jalannya mereng, namanya Allah nggak suka. Allah itu sukanya kita itu baik ngelakoni sing bener lek gak bener mesti nang ditegur iku. Wis iku pasti iku. Wis pasti, tapi aja kebacot ngono, lek kebacot njlumute rada nemen ya. Nah, jadi wudhu itu hubungannya sama itu Mas, Mbak. Supaya kita terhindar dari maksiat. Lek sampean maksiat. Nah, secara ilmiahnya, nah kita baru masuk ke ilmiah. Ilmiahnya itu ketika kita maksiat, otak kita itu sebagian otak kita ada yang rusak, alias tidak berfungsi. Lah sampean pengen otak sampean kabeh gak apa enak sing terganggu sithik tah kabeh normal. Kabeh normal. Lah kabeh normal cerdas itu hubungannya sama intelektual, IQ. Ya, intelligence quotient. Ya, IQ, intelligence quotient, bukan EQ. Kalau EQ emotional quotient, ada SQ, spiritual quotient, ESQ, spiritual emotional quotient, emotional spiritual quotient, ESQ. Nah, wudhu itu ya itu tadi, akhirnya kita kan wudhu ini bener, betul-betul benar dan betul-betul bagus. Ada ilmunya lah, ada ilmunya ini sing mahal ini. Ada ilmunya itu, gak mau misalnya sing pertama apa rek wudhu misalnya kumur kan gitu ya. Nah kumur itu sampean mau coba, apa sing sampean batin, apa sing sampean ono di pikiran sampean iku ilmu nih. Nah sampean kudu ngejariku, coba ketok Pak tekon Pak Ustad, ya, tekon Pak Toha, kira-kira gimana kalau itu? Nah itu ada ilmunya semuanya lah. Ngaji ini apa wudhu ini bener, insya Allah nanti itu tadi dijaganya kita dari setan. Nah kalau sudah terjaga, ini kan sebenarnya yang menjaga kita siapa? Diri kita atau Allah? Nah Allah gitu loh. Akhirnya ketika hati kita wudhu, kita siap terpancar, sudah kita nggak berani mati sampai nggak wedi mati, maksudnya begitu. Kalau Sudirman begitu. Nah itu masih cerita sedikit dari Sudirman Mas. Sudirman itu mau berangkat perang wudhu. Nah saya tadi begini, rek, siapa mang sing berangkat nang sekolah wudhu? Saya tanya ke murid saya. Nggak ono, kelas itu wudhu nggak ada. Wudhu rek. Lah buat apa Pak? Nah, kalau percaya sama saya, istri saya ini Mbak Anung ini, Pak Nugroho itu kalau mau keluar rumah kemanapun itu setiap hari wudhu atau tidak? Sampai suatu ketika dia bilang gini, Mas balik sama wudhu aku ya apa lek ngesir misalnya gitu, apa salaman gimana nih? Ya, kan gitu ya. Kan begitu toh. Akhirnya ya nggak apa-apa lah. Sing wudhu dudu awakku, neng batinku gitu. Ketika masuk di level yang sudah lebih lagi, saya merasa begitu, sing wudhu kan duduk badanku, neng wis batinku sing wudhu, nggak apa-apa. Allah Maha tahu itu. Ya berangkat aja nggak apa-apa. Nah itu harus. Nah itu tadi Sudirman yang sisi satunya lagi, dia nggak pernah tidur di amben, nggak pernah tidur di kasur. Sama tidurnya di kasur kan? Ono tak kayak sing turunnya gak di kasur, jujur. Turunnya di galar. Apa Mas galar Mas? Galar itu amben yang dari bambu. Sing ora ana kasure. Kuwi jenenge galar. Jenenge galar. Lah Sudirman itu seumur hidup, mulai dari remaja, akil balik sampai meninggal, tidur di atas kasur hanya sekali. Kapan? Malam pertama saja. Karena permintaan istri. Itu di mana Pak? Di biografi Sudirman, di buku tentang biografi Sudirman. Itu yang menulis putranya. Anaknya yang laki-laki menceritakan, menuturkan tentang kisah bapaknya Sudirman itu. Sudirman itu seumur hidup tidur di atas kasur hanya satu kali, pas malam pertama sama istrinya. Karena itu pun permohonan sang istri. Nah, karena cintanya sama sang istri gitu ya, malam pertama di atas kasur. Setelahnya sama sebelumnya tidak pernah. Tidurnya itu tadi beralaskan
bukan tikar ya, galar, babu, pring. Mestinya nek dek kene iki jek enek lah, sing omah iku kasure jek nisore iku pring. Ana to? Lah iku sampean cukup sampean turu di kono ya. Iku ora di dhuwur loh ya. Sudirman itu digambarkan galarnya itu ditaruh di atas lantai persis begini. Tidur. Alasannya apa? Supaya saya tetap ingat mati. Ngono jawaban Sudirman. Makanya jenderal paling kejemnya Jepang itu lek nyawang Sudirman wis keter. Padahal kita tahu Jenderal Sudirman itu kejamnya luar biasa. Kejamnya luar biasa. Wis sama ngomong, gak usah ngomong jenderal zaman biyen. Jenderal sekarang Jepang itu kejam. Kalau di film-film itu Mas ya. Wah, Pak Nugroho kemakan film ini ya. Kurang lebih begitulah ya. Walaupun nggak pernah ketemu jenderal Jepang, yang ketemu cukup Sudirman saja. Gak wedi mati gitu. Jenderal Sudirman itu takutnya luar biasa sama Sudirman. Sudirman pernah ditangkap, Sudirman pernah ditangkap sekali sama jenderalnya Jepang, pernah dibunuh ndak. Hanya maunya itu didiplomasi, diajak diskusi, terus nyerahilah Man Sudirman ngono. Tapi Sudirman nggak mau terus perang lagi. Akhirnya perang terakhir sakit itu ya, dan sebagainya itu. Nah itu Sudirman. Nah, itu kisah tentang itu. Jadi ada nanti otak kita itu jadi lek sampean pengen pinter ojo kakean mikir sing maksiat. Sampean lek pengen goblok maksiat atau bedino. Nggak percaya lakukan. Ngelak sampean goblok nganggur ya. Goblok nganggur ya. Maksudnya gak nyapa goblok dewi ngono lho. Itu karena kita kebanyakan maksiat. Lah maksiat itu begini. Kejelekannya maksiat itu bisa mengurangi keberkahan hidup, bisa mengurangi keberkahan hidup. Contohnya begini, sampean bangun tidur, terus moro-moro ketak-ketakan dulu, diingkok koyo ngono rek ya. Lah celana langsung guyu mesti sing lanang ya. Soalnya kebiasaan. Ya, kebiasaan langsung gitu. Nah, lah ya, kan mesti ngene, ala sing ngene. Lu kok kayak satu hari hanya karena sekali bermaksiat, satu hari nggak berkah misal. Lek satu hari, lek diomongin wis nggak berkah, ya wis nggak berkah, wis gak usah dinyang. Gak berkah wis gak apa-apa nih. Cara sampean iki segotak iki, panen iki, wis gak berkah iki. Sampean kita dadi sampah tok telek tok ini. Energinya nggak ada. Kalaupun jadi energinya tidak berkah. Tidak berkah itu sama gak iso pinter, sama gak iso jadi. Paham gak? Berkah itu artinya bertambah dan berlimpah. Itu berkah. Rezeki sing gak barokah itu gak iso nambah, terus gak iso berlimpah. Cirinya berkah itu bertambah dan berlimpah. Itu lek berkah. Mana sama gak apa-apa, lek pengen nyoba maksiat gak apa-apa. Ya jelas sih. Omongan Pak Nugroho tak coba ya. Tangi turu cetul langsung maksiat. Kok gak butuh gambar-gambarnya gitu sing maksiat. Sama langsung buka HP. Langkah tercepat kan begitu. Buka HP langsung cari-cari gambar. Coba apa betul ini satu hari gak berkah. Lah kok lek sampean analisa, bengi iku sampean meneng ini sama analisa. Tanya sama istri saya, Pak Nugroho itu kalau malam sering beruzlah atau tidak, atau berdiam diri atau tidak. Nah, sudah semakin sepuh jadi mengurangi gula ya. Panggil. Jadi tadi 6 kunci sukses pribadimu muslim. Yang pertama, membaca Al-Quran 10 ayat minimal tiap hari. Yang kedua, puasa sunnah Senin Kamis. Yang ketiga, salat duha. Keempat, salat tahajud. Kelima, jamaah bagi yang laki-laki 5 waktu itu. Yang perempuan, ya, ketika mendengar adzan bersegera mendirikan sholat. Yang keenam, menjaga wudu. Betul. Nah. Positif. Yang terakhir, mindset positif atau mindset tumbuh namanya. Mindset tumbuh. Mindset yang selalu ingin berkembang kepada yang positif itu mindset tumbuh namanya. Yang lawannya mindset tetap. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin itu mulai dari hari Selasa Pak Nugroho kirim video. Kemudian kalau nggak salah Selasa itu dua
Rabu saya kirim 2 lagi, terus kemudian Kamis kosong kayaknya. Tapi Jumat saya kirim lagi Ustadz Nasrullah, judulnya Magnet Rezeki. Tapi sebelum Ustadz Nasrullah sama saya kirimi teks satu, Andri Raditya, Ustadz Andri Raditya, itu tentang 9 level rezeki. Nah supaya kok sampai paham yang dikatakan rezeki itu tidak hanya uang, sehat rezeki, bisa pinjam utang rezeki. Terus kemudian apa mana? Saya belajar siapa lagi? Saya baca apa ini? Ustaz. Berpikir positif, berasa atau merasakan yang positif. Yang terakhir, mindset positif. Sampai boleh mengambil satu saja, boleh mengkolaborasikan 2 materi menjadi satu atau 5 materi menjadi satu, boleh. Sama bisa ngomong apa dengan satu materi? Kalau nggak bisa dengan 1, 2 materi bisa ngomong apa saja, tentang apa? 3 materi boleh, 5 materi semuanya Pak, boleh. Ngomong apa sih? Monggo silakan. Ada yang ditanyakan, monggo. Tanggal berapa itu? 10 ya, 10 Mei. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Mikir dhisik nggih. Nah, mikir dhisik. Ojo ngene, carane agak renggang nggih. Agak renggang. Kita lakukan relaksasi. Cara fisik itu maksudnya cara logika. Ya, nanti ada cara hati spiritual kayak gitu, itu ada sendiri-sendiri. Monggo agak renggang nggih. Duduknya agak renggang supaya rileks. Rileks itu nggak boleh awake sampean kesenggol, kudu merdeka awake sampean ya. Kudu merdeka. Merdeka itu maksudnya nyaman nggih. Merdeka itu maksudnya nyaman. Ayo agak renggang. Renggang ke timur, Mbak. Sama ke timur. Sama ke didium menengah ya. Nah, ayo. Nah, nggak boleh tuh Mbak, rodok ngetan Mbak. Agak ngetan sama madhep kulon Mbak. Mbak sing jaket apa jaket tangan. Ya, pakai baju hijau itu madhep kulon Mbak. Sama ngetan. Oke, terus geser renggang. Ya. Iya, monggo. Monggo silakan nggih, mikir sendiri-sendiri. Silakan dibuka materi yang sudah Pak Nugroho pernah kirim di video di ini grup WhatsApp. Terus boleh diangan-angan dalam kehidupan sehari. Oh, berarti berpikir positif kayak gitu ya. Jadi aku tak membahas yang berpikir positif aja deh gitu ya. Mau tentang yang monggo. Nah nanti silakan sharing ya. Kalau ada yang kurang paham, bingung, wah ini termasuk kejadian pikir positif atau tidak ya, misalnya gitu. Boleh tanya, boleh. Nah, ini saya kasih, silakan angan-angan untuk kira-kira mau tampil dengan cerita apa, materi apa. Itu start dulu aja. Ini. Kenapa? Literasi itu mencari informasi bisa dari mana saja. Yang penting sesuai dengan tema. Dari HP, cari-cari di Google, cari-cari kata-katanya. Untuk pertama itu dulu karena mungkin bahan bacaan saya belum. Proses mencari materi positive thinking, mereka pembelajaran public speaking kepada remaja masjid yang ada di Dusun Posorjo. Positif. Nah, yang saya lakukan ini adalah bagaimana mengintervensi Mas Abu mengintervensi pikirannya sehingga nanti mau nggak mau dia akan memahami, oh berpikir pasti kayak gitu.
Jadi yang saya lakukan adalah mengajari dia mengolah pikirannya pada akhirnya berpikir positif. Coba Mas. Oh berarti bukan contoh praktek kan ya? Cuman Bukan. saya masih diskusi ya? Ya, coba Mas. Ya cerita, nama saya. Halo guys. Nama saya. Sekarang saya kelas di ya hadap sini, hadap yang baik. Hadap yang baik. Ayo hadap ke sini, hadap ke timur. Hadap teman-temannya. Nah, perkenalkan nama saya, nama Raka. Ayo coba, gak usah takut sama lu podoman sekul itu roti ya. Bismillah aja langsung. Salam masuk bismillah. Perkenalkan nama saya ini. Kalau sampai setelah itu, saya sekarang itu usia saya sekian. Saya sekolah di ini kelas ini. Itu kok, tapi saya bantu lagi sama jam lagi. Saya tanya lagi sama jam lagi. Cuma itu kok, beda sama jam kok. Ya. Ya. Coba saya tanya. Ya. Wong iki gini tuh kayak Nah, coba ya. Ayo Mas. kok ini hitam kawe lho hitam kabeh. Ayo. Ya. Bismillah dulu. Oh iya, cepat. Keras tapi agak keras ya. Ah, namanya Baharul Ulum. Terus Kelas 10. kelas 10. SMA kelas 1 berarti ya. Ah, Sekolah di SMK SMK Gupi. Gupi. Gupi apa Gupi? Gupi. Gupi. Baca jenenge sekolah keliru ya. Ya. Apa yang kamu pikirkan saat ini tentang sekolahmu? Mas Abdu, ya Abdu. Mas Abdu, apa yang dipikirkan tentang sekolahnya sekarang? Sekarang mau sekolah. Ya, yang paling kamu rasakan ketika enggak? Saya tanya, siapa sih sekolah di Gupi? Ada enggak sini? Masnya enggak ada. Sekolah di mana? SMP. Satu lah. SMP. MTS. UMTS, MTS ini. Aku sama Saat ini saya bersekolah di SMA 1 Paring saya. Bagaimana perasaanmu tentang sekolahmu? Oh saya bangga saya bisa sekolah di sana. Kenapa? Enggak dijelaskan. Berarti kan ada pikiran positif untuk di sana. Lah yang saya ingin sentuh adalah ketika kamu memiliki pikiran negatif begini. Wah saya itu malu sekolah di Gupi itu. Misalnya kayak gitu. Loh lah kenapa Mas? Gimana ya? Sekolahnya tidak kelihatan, tidak ada apa-apa namanya, malu saya, misalnya kayak gitu. Oh berarti yang bermasalah itu pikiranmu Mas, bukan sekolahmu. Berarti kan sekolah itu akan bangga jika kita itu mampu memiliki prestasi positif. Sekolah dimanapun itu, sekolah di pelosok sekalipun, kalau tiba-tiba ada muridnya yang luar biasa, dia akan bangga. Kemudian tahun berikutnya namanya muridnya yang berprestasi akan dipampang di banner-banner iklan sekolah kan begitu. Akhirnya sekolahnya menjadi terkenal hanya karena satu siswa yang berprestasi. Artinya ketika kita malu, yang salah itu bukan sekolahnya tapi diri kita sendiri. Nah kenapa Anda menanamkan ini perasaan malu itu ya, merasa bahwa sekolahku kelek ya, aku malah elek ya. Sing elek itu tuh sekolah nih, tapi diri kita yang masih belum positif, belum baik. Contohnya kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan tentang sekolahmu? Apa ya? Misalnya saya tuh misalnya paling nggak bisa di kelas ya, saya rasa kok guru-guru saya itu kalau menjelaskan tuh boringin ya, membuat saya bosan dan dunia. Nah terus apa lagi sih yang kamu pikirkan sekarang? Wah saya misalnya kayak gitu ya. Nah loh kok saya analisa ini kok persoalannya sebenarnya adanya di diri kamu, bukan di luar, bukan yang ada di luar dirimu tapi di dirimu sendiri sebenarnya. Yang perlu kamu rubah adalah bagaimana kamu menyikapi apapun yang ada. Ya kamu rubah sekarang cara kamu menghadapi lingkungan. Ketika misalnya aku ini kok ngerosong ini guru pula aduh lek ulang supaya gak seneng aku, malah bosan aku di kelas. Nah perhatikan,
Nanti ketika suatu saat misalnya menemukan buku, misalnya saya lupa judulnya ini. Di buku itu mengisahkan begini, orang bijak itu selalu bisa mengolah sampah menjadi emas. Ya, emas menjadi berlian. Artinya apa? Apapun yang ada di lingkungan kita itu tidak akan bisa memberikan dampak apapun yang buruk kepada kita ketika kita memiliki nilai yang positif. Lah, Mas Abu juga gitu misalnya. Persoalan adalah tadi gurunya membosankan atau gurunya jelaskan nggak enak. Nah, caranya bagaimana? Ya dirubah aja. Jangan banyak mengeluh. Yang diperbaiki dirinya. Oh, berarti saya kurang begini. Ya, saya kurang terima. Walaupun tidak juga sepenuhnya salah, tidak juga sepenuhnya salah. Artinya apa? Ya gurunya sebenarnya harus memperbaiki diri. Tapi kan enggak ono ceritane murid demo gurune kudu ngene kan. Iki dadi murid sing piye malah kan ngono ya. Nah, ini harus tahu cara mengidentifikasi persoalan dalam hidup. Manusia itu cuma satu persoalannya, sulit jujur sama diri sendiri. Menuduh orang, dia itu sulit bersyukur, jelas sulit bersyukur, penyakit dia itu. Ya. Padahal secara nggak sengaja sebenarnya dirinya juga sulit bersyukur saja nih, podoai. Ini karena jujur itu belum hinggap di hatinya, ya sulit melihat. Bisanya melihat orang lain. Kalau melihat orang lain tegas, cepat, tanggap, ya responsif gitu ya. Tapi ketika itu berhubungan dan dirinya lemah, karena dia tidak memiliki kemampuan kritis terhadap dirinya. Nah, ketika sampean sudah bercita-cita menjadi pribadi baik, itu harus siap kritis terhadap diri sendiri. Siap metani awak dhewe. Ora usah kakean metani wong liya. Cirinya gitu, Dok. Ya, cirinya gitu saja. Apalagi Mas, masalahnya Mas misalnya gitu. Apalagi masalahnya Mbak. Misalnya. Aman sekarang di mana? Umur berapa? Sekolah di mana? Misalnya. Yang menjadi persoalan kamu saat ini yang terberat sebutkan 5. 5 itu sedikit, tapi kadang wah apa ya? Saya perasaan nggak punya masalah gitu ya. Ya itu justru Anda bermasalah ya. Ketika Anda merasa tidak bermasalah, justru Anda paling bermasalah. Terus pasti itu di ilmu psikologi kayak gitu. Ya, coba ditulis 50 dosa, mulai dari dosa yang terbesar sampai yang terkecil kira-kira apa saja gitu. Pernah? Dosa terbesar sampai dosa terkecil kira-kira apa saja dalam setahun ini? Wah, apa ya? Ya hamba sombong ini ya, hamba sombong. Niat melupakan dosa, niat merasa lebih baik. Cilaka ya, cilaka ini. Apa yang Anda pikirkan gitu ya? Bingung, saya tuh mudah bingung Pak. Ya saya nggak tahu kenapa mudah bingung saya itu. Kayak gini tadi, saya ditodong dengan mic, bingung saya Pak. Langsung saya melungker ini tadi saya bingung. Ya itu contoh persoalan Anda apa? Loh itu kan persoalan ya tadi itu misalnya. Aduh kok gini saya ya, mimpi apa semalam saya gitu ya. Persoalan Anda apa? Banyaklah yang bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk bisa masuk pada 5 hal itu, 5 materi dasar kita, banyak hal. Ya, sama mau berpikir apa saja boleh, mau memiliki cerita apa saja boleh. Coba dikuliti menjadi 5 itu, on apa aja gitu. Gitu. Tadi kan Pak Negoro cuma cerita apa sih di awal? Berapa kilometer? Gitu? Sini bareng, saya bilang 26 kilo. Siapa yang sudah pernah ke Pare? Saya, Mas Satria, kalau sama Mbak Dini. Saya Pak, saya dulu SMA 1. Pernah kemana? Nah, ke Polres. 19 kilo Pak. Terus ini, berapa menit Mas? Berapa tadi? Saya sekitar 30 menit. Yang saya lakukan ini adalah bagaimana mengintervensi Mas ini Mas Abu mengintervensi pikirannya sehingga nanti mau nggak mau dia akan memahami, oh berpikir pasti kayak gitu.
Jadi yang saya lakukan adalah mengajari dia mengolah pikirannya pada akhirnya berpikir positif. Coba Mas. Oh berarti bukan contoh praktek kan ya? Cuman Bukan. masih diskusi ya? Ya, coba Mas. Ya cerita, nama saya. Halo guys. Di mana ini? Nama saya. Sekarang saya kelas di ya hadap sini, hadap yang baik. Hadap yang baik. Ayo hadap ke sini, hadap ke timur. Hadap teman-temannya. Nah, perkenalkan nama saya, nama Raka. Nah, ya coba, gak usah takut sama lu podoman sekul itu di roti ya. Bismillah aja langsung. Salam masuk Bismillah. Perkenalkan nama saya ini. Kalau sampai setelah itu, saya sekarang itu usia saya sekian. Saya sekolah di ini kelas ini. Itu kok, tapi saya bantu lagi sama jam lagi. Saya tanya lagi sama jam lagi. Cuma itu kok, bukan sama jam kok. Ya. Ya. Coba saya tanya. Ya. Mau ini gini tuh kayak. Nah, coba ya. Ya, ayo Mas. Oh ini hitam kami lo hitam ngambil. Ayo. Ya. Bismillah, Bismillah dulu. Oh iya, cepat. Keras tapi agak keras ya. Namanya Baharul Ulum. Terus Kelas 10. kelas 10. SMA kelas 1 berarti ya. Sekolah di SMK. SMK Gupi. Gupi. Gupi apa Gupi? Gupi. Gupi. Baca jenenge sekolah keliru ya. Ya. Apa yang kamu pikirkan saat ini tentang sekolahmu? Mas Abdu, ya Abdu. Mas Abdu, apa yang dipikirkan tentang sekolahnya sekarang? Sekarang harus sekolah. Ya. Yang paling kamu rasakan ketika enggak? Saya tanya, siapa sih sekolah di Gupi? Ada enggak sini? Masnya enggak ada. Sekolah di mana? SMP. Satu lah. SMP. MTS. UMTS, MTS ini. Aku senang. Saat ini saya bersekolah di SMA 1 Paring saya. Bagaimana perasaanmu tentang sekolahmu? Oh saya bangga saya bisa sekolah di sana. Kenapa? Nggak dijelaskan. Berarti kan ada pikiran positif untuk di sana. Lah yang saya ingin sentuh adalah ketika kamu memiliki pikiran negatif begini. Wah saya itu malu sekolah di Gupi itu. Misalnya kayak gitu. Loh kenapa Mas? Gimana ya? Sekolah itu tidak kelihatan, tidak ada apa-apa namanya, malu saya, misalnya kayak gitu. Oh berarti yang bermasalah itu pikiranmu Mas, bukan sekolahmu. Berarti kan sekolah itu akan bangga jika kita itu mampu memiliki prestasi positif. Sekolah dimanapun itu, sekolah di pelosok sekalipun, kalau tiba-tiba ada muridnya yang luar biasa, dia akan bangga. Kemudian tahun berikutnya namanya muridnya yang berprestasi akan dipampang di banner-banner iklan sekolah kan begitu. Akhirnya sekolahnya menjadi terkenal hanya karena satu siswa yang berprestasi. Artinya ketika kita malu, yang salah itu bukan sekolahnya tapi diri kita sendiri. Nah kenapa Anda menanamkan ini perasaan malu itu ya, merasa bahwa sekolahku kelek ya, aku malah elek ya. Sing elek itu tuh sekolahnya, tapi diri kita yang masih belum positif, belum baik. Contohnya kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan tentang sekolahmu? Apa ya? Misalnya saya tuh paling nggak bisa di kelas ya, saya rasa kok guru-guru saya itu kalau menjelaskan itu boringin ya, membuat saya bosan dan dunia. Lah terus apa lagi sih yang kamu pikirkan sekarang? Wah saya misalnya kayak gitu ya. Nah loh kok saya analisain kok persoalannya sebenarnya adanya di diri kamu, bukan di luar, bukan yang ada di luar dirimu, tapi di dirimu sendiri sebenarnya. Yang perlu kamu rubah adalah bagaimana kamu menyikapi apapun yang ada. Ya kamu rubah sekarang cara kamu menghadapi lingkungan. Ketika misalnya aku ini kok ngerosong ini loh, guru pula aduh lek ngulang ngono supaya gak seneng aku, malah bosan aku di kelas. Nah berarti kan nanti ketika
ketika suatu saat misalnya menemukan buku, misalnya saya lupa judulnya ini. Di buku itu mengisahkan begini, orang bijak itu selalu bisa mengolah sampah menjadi emas. Ya, emas menjadi berlian. Artinya apa? Apapun yang ada di lingkungan kita itu tidak akan bisa memberikan dampak apapun yang buruk kepada kita ketika kita memiliki nilai yang positif. Lah, Mas Abu juga gitu misalnya. Persoalan ada tadi gurunya membosankan atau gurunya jelaskan nggak enak. Nah, caranya bagaimana? Ya dirubah aja. Jangan banyak mengeluh. Yang diperbaiki dirinya. Oh, berarti saya kurang begini. Ya, saya kurang terima. Walaupun tidak juga sepenuhnya salah, tidak juga sepenuhnya salah. Artinya apa? Ya gurunya sebenarnya harus memperbaiki diri. Tapi kan enggak ono ceritane murid demo gurune kudu ngene. Nah, kita di murid sing piye malah kan ngono ya. Nah, ini harus tahu cara mengidentifikasi persoalan dalam hidup. Manusia itu cuma satu persoalannya, sulit jujur sama diri sendiri. Menuduh orang, dia itu sulit bersyukur, jelas sulit bersyukur, penyakit dia itu. Ya. Padahal secara nggak sengaja sebenarnya dirinya juga sulit bersyukur saja nih, podoai. Ini karena jujur itu belum hinggap di hatinya, ya sulit melihat. Bisanya melihat orang lain. Kalau melihat orang lain tegas, cepat, tanggap, ya responsif gitu ya. Tapi ketika itu berhubungan dan dirinya lemah, karena dia tidak memiliki kemampuan kritis terhadap dirinya. Nah, ketika sampean sudah bercita-cita menjadi pribadi baik, itu harus siap kritis terhadap diri sendiri, siap metani awake dhewe. Ora usah kakean metani wong liya. Cirinya gitu dok. Ya, cirinya gitu saja. Apalagi mas, masalahnya mas misalnya gitu. Apalagi masalahnya mbak, misalnya. Aman sekarang di mana? Umur berapa? Sekolah di mana? Misalnya. Yang menjadi persoalan kamu saat ini yang terberat sebutkan 5 itu sedikit, tapi kadang wah apa ya? Saya perasaan nggak punya masalah gitu ya. Ya itu justru Anda bermasalah ya. Ketika Anda merasa tidak bermasalah, justru Anda paling bermasalah. Terus pasti itu di ilmu psikologi kayak gitu. Ya, coba ditulis 50 dosa, mulai dari dosa yang terbesar sampai yang terkecil kira-kira apa saja gitu. Pernah? Dosa terbesar sampai dosa terkecil kira-kira apa saja dalam setahun ini? Wah, apa ya? Ya, tambah sombong ya, tambah sombong. Niat melupakan dosa, niat merasa lebih baik. Cilaka ya, cilaka ini. Apa yang Anda pikirkan gitu? Bingung, saya tuh udah bingung pak. Ya saya nggak tahu kenapa mudah bingung saya itu. Kayak gini tadi, saya ditodong dengan mic, bingung saya pak. Langsung saya melungker ya itu contoh persoalan Anda apa? Loh itu kan persoalan ya tadi itu misalnya. Aduh saja, aduh kok gini saya ya, mimpi apa semalam saya gitu ya. Persoalan Anda apa? Banyaklah yang bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk bisa masuk pada 5 hal itu, 5 materi dasar kita, banyak hal. Ya, sama mau berpikir apa saja boleh, mau memiliki cerita apa saja boleh. Coba dikuliti menjadi 5 itu, on apa aja gitu. Gitu. Tadi kan Pak Nugroho cuma cerita apa sih di awal? Berapa kilometer? Gitu? Sini bareng, saya bilang 26 kilo. Siapa yang sudah pernah ke Pare? Saya, Mas Satria, kalau samanya Mbak Dini. Saya Pak, saya dulu SMA 1. Pernah kemana? Nah, ke Polres. 19 kilo Pak. Terus ini, berapa menit Mas? Berapa tadi? 30 menit. Tanggal 10 Mei. Ini jarak ke sana masih berapa minggu? 2 minggu, cukup lama bagi yang tidak menunda. Ya toh? Bagi yang tidak menunda, akan sangat sebentar bagi yang menunda-nunda.
Nah, sama buat langsung aja nanti malam. Pokoknya dapat ting ide langsung tulis cepat tuh. Kemudian nanti dikembangkan sendiri. Intinya ini tulis langsung. Sesi konsultasinya sewaktu-waktu nih Pak Ibu. Ya, sesi konsultasinya nggak apa-apa sewaktu-waktu boleh. Boleh ya. Misalkan draftnya dikirimkan dulu, Pak kalau misalkan ini gimana, nanti kalau misalkan nggak sampai materinya nggak sampai menyimpang jauh nggak masalah sebenarnya, karena kalian kan prakteknya adalah bukan sebagai pemateri tapi praktek untuk public speaking. Nah, public speakingnya Jadi yang belum ke materi. Tapi kalau Mas Faisal kan mungkin sudah punya ilmunya karena kan sudah sarjana di sini. Ya, Ya, yang lain kan belum. belum. Nah, tapi belum tentu Mas Faisal, jangan berbangga diri dulu ya. siapa tahu kelihatannya adik aku ini ya, kelihatannya dia begini ya. Nanti langsung mengkhatamkan 10 buku ya, langsung mengkhatamkan 10 buku. Satu buku 5 lembar ya. Jadi 50 halaman bisa saja loh. Jangan sepelekan 5 lembar ya. 5 lembar itu kalau semuanya masuk di sini Allah menghendaki masuk ini. Bisa ngomong 10 jam ya dengan 50 lembar. Tenanan itu serius saya ya. Mas Abu 2 minggu lagi tetap ikut loh ya. Ya, nggak usah malu. Santai saja ya, santai saja. Ojo dipikir abot, dilakoni baik. Sak isone, sak muni. Besok angu ya ora apa-apa ya. Wis aku tak guyu ya. Bisa itu ya. Ya, gak apa ya. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai sekian dulu. Kita tutup ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita mulai dari awal sampai akhir ini tadi prosesnya diberkahi dan hasilnya pun diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengikuti acara hari ini terkait pembelajaran public speaking kepada pemuda-pemuda desa saya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, jangan lupa subscribe. Saya tunggu selalu. Terima kasih.